Jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya bangunan musala pondok pesantren Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus bertambah. Dikutip dari Tribun News, hingga Minggu, 5 Oktober 2025, siang total korban meninggal yang berhasil dievakuasi berjumlah 37 orang. Dari 37 korban yang ditemukan itu, salah satunya berupa anggota tubuh yang tidak utuh atau body part. Sementara untuk hari ini total 11 korban yang diekstraksi pada proses evakuasi hari ke-7, kata Direktur Operasi BNPB, Laksamana TNI Yudi Bramantio mengutip Kompas.com, Minggu. Laksamana TNI Yudi Bramantio mengatakan tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban meninggal dunia di dalam runtuhan musala Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo pada hari ke-7 pencarian, Minggu, 5 Oktober 2025. 3 jenazah yang ditemukan berada di sektor A3 dan A4 pada pukul 2.37 WIB, pukul 3 WIB, dan pukul 3.24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari 37 jenazah yang ditemukan, baru 8 jenazah yang berhasil teridentifikasi oleh tim Div Polda Jatim. 3 dari 8 jenazah tersebut adalah 1. Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor, Surabaya. 2. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Kenjeran, Surabaya. 3. Daul Milal, 15 tahun, warga Sidokapasan, Surabaya. Sementara itu, 29 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Identifikasi dilakukan melalui gigi, medis, sidik jari, serta properti yang cocok dengan data antemortem. Sampai hari ini tim gabungan berhasil mengidentifikasi 8 dari 17 jenazah dan 1 body part yang ditemukan, ungkap Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki. Proses identifikasi ini masih terus berlangsung dengan melakukan pendalaman data antemortem dan postmortem. Secara keseluruhan, selama proses evakuasi yang telah berlangsung selama 7 hari, sebanyak 141 orang telah terevakuasi. Rinciannya, 104 orang selamat dan 37 orang dinyatakan meninggal dunia. Berikut daftar korban meninggal dunia yang berhasil teridentifikasi. 1. Maulana Ibrahimifik, 15 tahun, warga Bangkalan berdomisili di Surabaya. 2. Masyudul Haq, 14 tahun, asal Surabaya. 3. Muhammad Soleh, 22 tahun, asal Bangka Belitung. 4. Raffi Catur Oktamulia, 17 tahun, warga Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. 5. Muhammad Agus Ubaidillah, 14 tahun, warga Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. 6. Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor, Surabaya. 7. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Kenjeran, Surabaya. 8. Daul Milal, 15 tahun, warga Sidokapasan, Surabaya. Rekan-rekan media sekalian, seperti biasanya yang sudah kita lakukan hari-hari kemarin, setiap pukul 8 atau pukul 9 kita melaksanakan rapat terkait dengan robohnya bangunan di pondok pesantren di Sidoarjo ini. Alhamdulillah semalam sudah ditemukan 11 jenazah. Jadi total dari yang meninggal dunia adalah 36 orang. Ya, jadi total yang meninggal dunia 36 orang. Praktis yang diperkirakan masih di dalam reruntuhan itu ada 27 orang. Dari evakuasi ini yang dilakukan oleh Basarnas sudah sekitar 60%. Harapan kita, ini harapan kita ya, besok semuanya sudah rata dan kita bisa mengetahui kira-kira korban-korban yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya di sini Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, Deputi Penanganan Darat BNPB, didampingi oleh Dirop dari Basarnas, Laksamana Pertama Barmantio dan PLT Kapusdal Op
BNPB. Dua orang santri pondok pesantren, Ponpes, Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud. Dikutip dari Surya.co.id, bangunan musala di Ponpes Al-Hozini itu ambruk, Senin, 29 September 2025, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, para santri Al-Hozini sedang melaksanakan salat asyar. Basarnas turun untuk melakukan evakuasi secara manual. Namun, pada hari keempat, Basarnas mulai menggunakan alat berat seperti kren untuk mengangkat puing-puing bangunan. Dari hasil pencarian tim gabungan, ada dua orang santri yang ditemukan dengan kondisi bersujud. Berikut ini dua sosok santri yang ditemukan sujud. Muhammad Agus Ubaidillah, 14 tahun, ditemukan oleh tim SAR gabungan pada urutan kelima pada pencarian hari Selasa. Menariknya, santri kelas 3 SMP ini ditemukan meninggal dunia dalam sujud karena tengah menunaikan ibadah salat asyar saat peristiwa terjadi, Senin, 29 September 2025. Hal ini diungkap ayahnya, Ahmad Faiz, berdasarkan temuan luka pada jenazah putranya. Yang memar itu ya yang bagian mulut sama hidung. Itu yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud terakhir kali ini, ujar Ahmad saat wawancara dengan Surya.co.id. Ahmad lantas menceritakan sosok putranya. Agus Ubaidillah merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan suka bercanda. Bahkan, di akhir-akhir hidupnya, sifat Agus cenderung lebih tenang. Kalau dibilang hanya senyum. Kalau disuruh-suruh, kalau dimarahi, kalau keliru, kalau dimarahi, tahu-tahu senyum, kenang sang ayah. Ia juga dikenal lebih sering senyum ketika dilarang bermain atau ditegur. Sebagai santri, remaja yang hobi makan ayam goreng ini dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kebersamaan. Katanya kalau sudah dikirim itu sudah dimakan bersama, tutur Ahmad Faiz. Ahmad juga menunjukkan kebiasaan putranya yang suka berbagi makanan kepada teman-temannya. Ahmad pun menepis adanya isu yang menyebutkan adanya metode hukuman berupa kegiatan mengecor, konstruksi, bagi santri yang terlambat atau melanggar. Ia menegaskan, tugas utama para santri adalah belajar, mengaji, salat rutin, dan beribadah. Selain Agus, santri bernama Daul Milal, 18 tahun, juga ditemukan meninggal dunia dengan posisi sujud. Hal ini disampaikan ayahnya, Ahmad Rafiq, 49 tahun. Ahmad Rafiq mengaku ikhlas atas kepergian putranya itu karena dalam kondisi tengah menuntut ilmu di pesantren. Kami ikhlas. Karena Daul Milal lagi menuntut ilmu. Cari ilmu. Terus saya dengar dari teman-temannya, meninggal, waktu sholat. Insya Allah sahid, ujarnya kepada Surya.co.id. Ia lantas menceritakan momen terakhir pertemuan dengan sang anak. Daul Milal sempat menghabiskan momen liburan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah. Selama di rumah, Milal tak menunjukkan gelagat aneh dan beraktivitas seperti laiknya pemuda seusianya. Ia bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Saat Maulid bulan lalu ketemu terakhir, dia pulang ke rumah ketemu kami dan temannya. Milal, anaknya. Dia senang main, terbangan, hadroh. Akhirnya ikut hadrah itu, katanya. Hobi bermain hadroh kemudian dilanjutkan Milal ketika menempuh pendidikan di Ponpes Al-Hozini. Rafiq menyebutkan, anaknya itu juga tergabung dalam kelompok pegiat kesenian musik hadroh di dalam atau di luar lingkungan Ponpes. Bahkan, Minggu, 28 September 2025, atau sehari sebelum kejadian runtuhnya bangunan Ponpes Al-Hozini, Milal bersama kelompok kesenian hadroh sempat menghadiri undangan penampilan di luar area Ponpes. Kemarinnya, katanya masih tampil, besoknya pas sholat asyar itu kejadian. Jadi hari Minggu sempat tampil. Hari Minggunya sempat tampil, kata teman-teman yang masih hidup. Di acara mauludan, tapi ikut hadrahnya pondok, ungkapnya. Sementara sebagai anak, Milal dikenal sebagai sosok penurut, pendiam dan cekatan. Dia bahkan tak pernah membantah perintah orang tua. Milal gak banyak ngomong. Memang apapun yang diperintahkan orang tua itu menurut. Gak neko-beko. Gak ngomong, terangnya. Rafiq kemudian menceritakan momen putranya memilih sekolah di pesantren. Saya sudah pernah tanya, mau sekolah negeri atau swasta? Dia jawab, wes aku mondok saja.
Ia kalau di rumah dia nurut, tapi kalau di pondok aktif kegiatan, dia pungkasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.